Abbas. Ibnu Abbas adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Dan nama beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Dan beliau adalah anak paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, beliau dinisbatkan lebih sering kepada paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kedudukan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Islam. Karena paman itu bagaikan bapak. Maka beliau sering dipanggil dengan Ibnu Abbas. Dan namanya jarang terkenal. Abdullah bin Abbas namanya. Tapi beliau lebih sering dinasabkan kepada bapaknya, Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Li makanati ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kedudukan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Abbas sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, tapi fit tadhkiri faedah. Dalam pengulangan selalu ada faedah. Beliau dilahirkan saat 3 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Kemudian wafatnya Nabi Muhammad SAW, umur beliau sekitar 13 tahun. Imam Ahmad mensahihkan 15 tahun. Jadi masih sangat muda, seperti santri-santri kita. Subhanallah. Kemudian la ya'rifu ahlal fadl illa ahlal fadl, illa ahlul fadl. Tidak ada yang mengetahui seseorang itu mulia kecuali orang yang mulia. Abdullah bin Abbas, beliau seorang yang mulia di kalangan manusia, dan ini disaksikan oleh para sahabat yang mulia. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika melihat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, laqad asbahta fatayatuna. Engkau sudah menjadi pemuda kita al-alim, yang berilmu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, sahabat terkemuka di kalangan para sahabat yang lain, terutama dalam ahli tafsir, mengatakan, ni'ma turjumanil Quran Ibnu Abbas. Sungguh ahli tafsir yang paling bagus adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Salah satu hal yang menarik dari Abdullah bin Abbas, dan ini sering kita ulang-ulang, adalah beliau menimba ilmu agama di masa muda. Dan beliau akhirnya berpisah dengan teman dekatnya gara-gara menimba ilmu agama. Sampai akhirnya Abdullah bin Abbas menimba ilmu agama ke para sahabat. Sampai tidur di depan rumah para sahabat. Padahal tidak ada halaman, yang ada hanya debu-debu. Padahal beliau adalah sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai akhirnya waktu berlalu dan usaha tidak mengkhianati hasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau menjadi ahli ilmu dalam ilmu tafsir. Sampai teman dekatnya Abdullah bin Abbas tadi mengatakan, hadzal fata kana aqla min. Itu pemuda lebih cerdas daripada aku, menggunakan kesempatannya. Ini pelajaran yang sangat berarti dari seorang Abdullah bin Abbas. Begitu juga Abdullah bin Abbas terkenal dengan ibadahnya, dan ibadah yang sangat indah, dan sering kita baca dalam biografi para ulama, pasti mereka terkenal dengan sholat malam. Maka saya mengajak pada diri saya pribadi dan para ikhwah sekalian, sempatkan diri untuk sholat malam, bangun malam. Diceritakan oleh seorang Tawus bin Kaisan, muridnya Abdullah bin Abbas, irtahaltu ma'abni Abbas min Makkah ilal Madinah. Aku berjalan bersama Abdullah bin Abbas dari Mekah ke kota Madinah. Dan dulu kan pakai onta, naik hewan, lama tentunya.
Dan seseorang akan terlihat sifat aslinya saat dalam keadaan safar. Apakah dia ahli ibadah ataupun tidak. Apakah dia pelit ataupun tidak. Maka Abdullah bin Abbas setiap kali turun, beliau senantiasa yukthiru minal qiyam fi syatril lail. Beliau sering bangun malam di pertengahan malam. Wa yatadabbarul Qur'an wa yaqul, dan beliau sering mengatakan, la an aqra'a surat al-Baqarah bitadabbur ahabbu ilayya min an aqra'a hamadha. Sungguh aku membaca surah Al-Baqarah dengan pelan-pelan lebih aku sukai dibandingkan aku membacanya hanya karena ingin menghatamkannya. Jadi seorang yang berilmu senantiasa terkenal dengan amalnya. Ini garis bawahi baik-baik. Yang berilmu senantiasa terkenal dengan amalnya. Dan amalnya bukan di hadapan orang banyak. Amalnya saat sendirian di dalam rumah. Kalau seandainya di hadapan orang banyak, banyak penolong. Orang sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, karena yang lain-lain juga sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah. Tapi saat di rumah, saat kita di dalam kamar, itu yang sebenarnya yauma tublas sarair. Pada hari rahasia-rahasia akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Abbas, beliau meriwayatkan hadis yang banyak, termasuk minal muktsirina fi riwayatil hadis. Orang yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau sekitar 1678 hadis. Dan ini menunjukkan bagaimana beliau banyak meriwayatkan hadis. Ketika ditanya, kenapa engkau banyak meriwayatkan hadis? Beliau menjawab dua sifat. Lisanun sa'ul wa qalbun aqul. Kata beliau, karena sering bertanya dan otak yang selalu berpikir untuk yang lebih baik. Maka sifat seorang muslim tidak boleh dia jalan di tempat. Harus fa idza faraghta fansab. Jika engkau telah selesai, bangun kepada yang lain. Apa nih yang lebih baik? Apa nih yang lebih baik? Sampai terus akhirnya dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdullah bin Abbas wafat pada tahun 68 Hijriah dan solatkan oleh Muhammad bin Al-Hanafiyah, anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika wafat dan disolatkan, Muhammad bin Al-Hanafiyah mengatakan, tuwfiyal yawm rabbaniyu hadhil ummah. Hari ini meninggal orang yang rabbani dari umat ini. Rabbani adalah seorang ulama yang yu'allimu sigharil ilm qabla kibari, yang mengajari dasar-dasar ilmu sebelum besar-besar ilmu. Itu seorang alim. Dan itu sulit. Dan terkadang kita dapati para ulama yang sudah jenggotan, sudah lama berdakwah, tetap mengajar usul thalatha, al-qawaidul arba', tetap mengajar hal-hal yang dasar. Dan mereka tidak merasa malu akan hal itu. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita, meskipun sudah berumur, tetap saja belajar ilmu agama. Kemudian di sini Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbun. Nikmat adalah pengertiannya ma yantafi'u bihil insan. Segala sesuatu yang diambil manfaatnya oleh manusia, itu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dua nikmat, maghbunun, tertipu kebanyakan manusia di dalamnya, di dalam keduanya. Ghabn, kemudian maghbun, itu ada biasanya dipakai dalam rugi atau tertipu dalam perdagangan. Maka dikatakan maghbun. Misalkan seorang pembeli maghbun, saat dia membeli barang,
dengan harga yang lebih mahal daripada semestinya. Seorang penjual maghbun tertipu, rugi akibat dia menjual barang lebih murah daripada yang semestinya. Artinya maghbun sering dipakai dalam perdagangan, perniagaan, jual beli. Apa hubungannya kalau begitu? Di sini Rasulullah SAW mengatakan dua nikmat maghbun. Kebanyakan manusia tertipu, rugi di dalam keduanya. Kesehatan dan waktu yang luang. Berarti di sini Rasulullah SAW sedang memisalkan manusia, kita, saya, antum sekalian, seperti seorang pedagang. Kemudian kesehatan dan waktu yang luang seperti modal. Pedagang akan dapat untung jika menggunakan modal dengan sebaik-baiknya. Nah, begitu juga dalam kesehatan dan waktu yang luang. Seorang manusia akan mendapatkan keuntungan, yaitu pahala yang besar, nikmat yang besar di dalam surga, jika dia menggunakan modalnya sebaik-baiknya. Modalnya tadi apa? Kesehatan, waktu yang luang. Dan patut diketahui baik-baik, dua nikmat ini hanya dirasakan manfaatnya saat seseorang sudah meninggal atau bahkan mau meninggal. Saya ulangi, dua nikmat ini, kesehatan dan waktu yang luang, akan dirasakan manfaatnya saat sesudah meninggal dan atau sebelum meninggal. Ada disebutkan oleh para ulama ayatul raj'ah, ayat minta kembali. Ayat minta kembali. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan. Sampai jika datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, maka lalu ia berkata, wahai Tuhanku, kembalikan aku. Baru terasa saat itu nikmat sehat, nikmat waktu yang luang. Saat mau meninggal. Makanya disebutkan dalam surah Al-Munafiqun, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salih. Sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian, kemudian ia mengatakan, wahai Tuhanku, jikalau diakhirkan untukku kematian, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang saleh. Disinilah orang tertipu bahwasanya nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang luang akan dirasa saat sesudah meninggal dan saat mau meninggal. Lalu apa hubungannya dengan bab mujahadah? Hubungannya adalah bahwa kesehatan setelahnya pasti sakit. Waktu yang luang setelahnya pasti sibuk. Maka saat sehat, saat nikmat, saat waktu yang luang, gunakan untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Gunakan untuk bermujahadah. Karena itu modal. Karena kalau sudah sakit, tidak sama ibadahnya dengan orang yang sehat. Apalagi kalau sudah mati, nggak bisa beribadah. Kalau sudah hilang waktu yang luang, tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu hubungan antara hadis dengan bab. Jadi gunakan waktu sehat, gunakan waktu luang untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal saleh, ya. Karena jika sudah tidak sehat, tidak bisa beribadah.
Jika sudah tidak punya waktu luang, sibuk, tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hubungan hadis dengan bab. Taib. Apa faedah dari hadis ini? Yang pertama, Islam sangat memperhatikan waktu. Saya sering mengucapkan waktu itu mempunyai 4 sifat. Yang pertama, waktu athmanu minadz zahab. Waktu lebih mahal daripada emas, perak, uang. Kenapa? Karena kalau emas, perak, kita bisa hilang, kita bisa ganti, nyari yang lain. Tapi kalau waktu, nggak bisa. Seperti yang berbicara sekarang umurnya 40-an lebih. Ingin sekali berumur seperti santri-santri. Oh, saya akan gunakan waktunya sebaik-baiknya. Ingin berumur seperti Sweet 17 gitu. Ya. Karena beda umur 40-an dengan umur 30-an, dengan umur 20-an, dengan umur 17-an. Beda. Mau ibadah sedikit, bisa. Jangankan urusan dunia, urusan ibadah. Urusan dunia saja, mau lari sedikit, nggak bisa. Perut kegedean. Ya, susah. Maka waktu yang luang adalah nikmat. Waktu salah satu sifatnya yaitu dia lebih mahal daripada emas dan perak. Yang kedua, sifat waktu adalah idza ja'ala ya'ud. Jika dia datang, dia tidak akan pernah bisa kembali. Enggak akan pernah bisa kembali. Laita syababu ya'udu yawman fasaukhbiru bima fa'ala al-masyib. Alangkah indahnya kalau seandainya waktu muda kembali. Maka aku akan beritahukan apa yang dilakukan oleh orang yang sudah beruban. Tidak akan kembali. Yang ketiga, waktu sangat cepat. Sangat cepat dia datangnya, sangat cepat juga berlalu. Apalagi di masa-masa ini. Dan ini termasuk daripada tanda hari kiamat. Ya. Yataqarabuz zaman, la taqumus sa'a hatta yataqarabaz zaman. Tidak dibangkitkan kiamat sampai zaman mendekat. Salah satu tafsiran zaman mendekat adalah waktunya cepat berlalu. Enggak kerasa udah zuhur, enggak kerasa udah asar, enggak kerasa. Kalau saya merasa sih, kalau enggak tahu ya. Enggak kerasa udah ini. Ngerjain sedikit habis waktu. Duduk sedikit kajian habis waktu. Ya, padahal belum selesai yang disampaikan. Enggak kerasa. Dia sangat cepat berlalu. Nah, itu beberapa sifat waktu. Yang pertama tadi lebih mahal daripada emas dan perak. Yang kedua, dia tidak akan kembali. Yang ketiga, dia kalau datang sangat cepat berlalu. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah salah satu nikmat Allah yang terbesar adalah kesehatan. Maka wajib disyukuri. Dan cara mensyukuri kesehatan gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan kullu ta'ah syukrun lillah. Setiap ketaatan apapun bentuknya, mau yang mahdhah, yang tidak mahdhah, salat, puasa, zakat, haji, ataupun yang lainnya, berbakti pada orang tua, berbuat baik kepada tetangga dan seterusnya, itu adalah bentuk syukur kepada Allah. Setiap ketaatan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin mengetahui dirinya pandai bersyukur, lihat kesehatan yang Allah berikan, apakah termasuk dia gunakan untuk ketaatan atau tidak. Dan memikirkan nikmat kesehatan itu menjadi pelipur lara bagi orang-orang yang sempit rezekinya. Ya, memikirkan nikmat kesehatan menjadi pelipur lara bagi orang-orang yang sempit rezekinya. Ada seorang
mengeluh kepada, kalau tidak salah, seorang ulama bernama Yusuf bin Ubaid. Syaka ilaihi dhiqa halih. Seorang mengadu kepada seorang bernama Yusuf bin Ubaid tentang kesulitan hidupnya. Lalu orang Yusuf bin Ubaid, seorang ulama besar, beliau berkata, "Ara'aita anna ainaika bimi'ati dirham ashtarihi." Apa pendapatmu kalau seandainya aku beli dua matamu tersebut dihargai dengan 100.000 dirham. Dua mata nih, 100.000 dirham. Kan mata termasuk kesehatan. Kalau satu dirhamnya itu sekitar 4,295 gram perak. Sekitar harga 20 ribuan lah sekarang kalau perak, atau 16.000. Coba dihitung, Mas Mahdan, 100.000 dirham kali 4,975 gram perak. 2,975 gram perak kali 20.000. 100.000 kali 2,975 gram perak kali 20.000. Dapat berapa? Bisa ngitung nggak? Hah? Berapa miliar? Hah? 5 miliar? 50? 5,9 miliar. Anggap 6 miliar. Mau nggak? Itu dua matamu dihargai dengan 6 miliar. Kata dia, lah. Dua tanganmu dihargai dengan 6 miliar. Lah. Dua kakimu dihargai dengan 6 miliar. Lah. Kata Yusuf bin Ubaid mengatakan, ara indaka mi'in uluf darahim wa tashkul hajah. Kalau begitu aku melihat kamu ini mempunyai ratusan miliar, ratusan juta dirham. Ratusan miliar kalau bahasa kita. Lalu engkau mengeluh sulitnya hidup. Lihat ya. Makanya saya katakan tadi, yang sempit rezekinya, lihat kesehatan yang kita miliki, insya Allah terbayarkan. Terutama mata. Saya tantang yang berani menggadaikan matanya demi uang. Gak akan pernah ada di dunia ini. Karena uang, rumah mewah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah akan terlihat indah saat ada mata. Istri 4, perawan semua, cantik-cantik, nggak akan terasa nikmat atau berkurang nikmatnya jika tidak punya mata. Kemudian lagi ada pepatah Arab mengatakan, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yaraha illa al-marda. Kesehatan itu adalah mahkota di atas orang-orang yang sakit. Tidak ada yang melihatnya kecuali orang-orang di atas kepala orang-orang yang sakit. Tidak ada yang melihatnya kecuali orang-orang yang sakit. Kesehatan adalah mahkota. Tidak ada yang melihatnya kecuali orang-orang yang sakit. Mahkota di atas orang yang sehat. Kita ini memakai mahkota. Tidak ada yang melihat mahkota tersebut kecuali orang yang sakit. Oh indah ya, bisa duduk di majelis ilmu, bisa kerja, bisa ini, bisa ini. Tidak ada yang merasakan itu kecuali orang yang sakit. Ada cerita lagi tentang kesehatan. Al-Fudail bin Iyad, Abidul Haramain, ahli ibadah dua tanah suci. Beliau setiap kali membaca surah Al-Balad ayat 8 sampai 6, ayat 8 sampai 9. Beliau ayatnya berbunyi, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami jadikan untuk manusia dua mata, satu lisan, dua bibir. Menangis membaca itu semalaman.
Kenapa ketika ditanya, beliau mengatakan, hal bitta lailatan syakiran lillah an ja'ala laka ainaini tubsiru bihima. Pernah enggak engkau suatu malam bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan untukmu dua mata yang dengannya kamu bisa melihat? Kita sekarang malam enggak bisa ngerasakan nikmat mata. Karena kapan matahari terbenam, terasa gelap, jangan gelap banget, terasa gelap saja langsung klik, listrik sudah nyala. Tidak terasa itu mata bisa melihat. Maka beliau mengatakan dulu, zaman beliau, abad ke-2 Hijriah, pernah enggak engkau bersyukur di setiap malam, Allah telah menjadikan untukmu dua mata. Karena beliau mengatakan itu, dulu tidak ada listrik. Artinya kalau matahari terbenam, gelap. Tidak ada cahaya kecuali yang menyalakan cahaya. Terasa saat itu nikmat mata. Dan itulah nikmat kesehatan. Dan itu sering kita tertipu dengannya. Kesehatan mata, kesehatan tangan, kesehatan kaki. Maka faedah yang kedua adalah kullu ta'ah syukrun lillah. Setiap ketaatan adalah bentuk kesyukuran kepada Allah, dan termasuk kesyukuran terhadap kesehatan adalah menggunakannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, terakhir pas setengah jam ya. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa nikmat tidak selalu harta. Nikmat tidak selalu harta. Kesehatan, waktu yang luang. Dan ketika kita berbicara tentang nikmat tidak selalu harta, maka kita akan pintar untuk menggunakan nikmat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lisan. Berkaitan dengan Abdullah bin Abbas tadi. Kata yang bercerita bersama beliau berjalan dari Mekah ke kota Madinah, wa yukthiru tasbih. Dan sering memperbanyak tasbih dalam perjalanan. Ini ana ceritakan begini, ana ceritakan aja ya sama antum. Adapun pengamalannya Allahu a'lam. Mudah-mudahan dari antum ada yang bisa mengamalkan, ada dapat pahala. Artinya ini sama-sama memotivasi kita untuk beramal. Yukthiru tasbih fis safar. Memperbanyak ucapan subhanallah, subhanallah wa bihamdi saat bersafar. Ini bentuk daripada mensyukuri nikmat ketika dia mengetahui bahwa nikmat bukan hanya sekedar harta. Hadza wallahu alam. Yang jelas sebagaimana yang sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab yang berkaitan dengan fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan beramal, keutamaan-keutamaan jauhi sesuatu. Kitab Riyadhus Shalihin berkaitan dengan juga hati, seperti yang kita baca-baca pada hadis-hadis seperti ini. Dan tidak ada kitab sepengetahuan saya yang lebih agung untuk memperbaiki hati dan amal kecuali kitab Riyadhus Shalihin. Adapun kitab-kitab yang lain yang dikumpulkan oleh ulama-ulama selainnya, banyak hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis kisah-kisah yang tidak benar. Maka naktafi bihadzal kitab. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.